Tuhan. Tuhan Roh Kudus berbicara kepada kami melalui firman-Mu untuk mengubahkan hati kami dan membuat kami serupa dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Apa yang Tuhan mau benahi di dalam diri kami, apa yang Tuhan mau luruskan, apa yang Tuhan mau perbaiki, apa yang Tuhan mau pulihkan, apa yang Tuhan mau selesaikan dalam jiwa kami, silakan Tuhan berbicara. Nyatakanlah firman-Mu, kebenaran-Mu yang memerdekakan dan memulihkan kami. Sebab kami siap untuk berjumpa dengan kuasa firman Tuhan. Berjumpa dengan pengajaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami siap untuk membaca, merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Amin. Silakan duduk, teman-teman pemuda. Baik. Shalom. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Shalom. Kelihatan masih ada capek itu. Iya, kelihatan. Saya konsen dengan Kejadian pasal 4. Jangan sampai selama ini ibadah kita hanya ibadah seperti Kain. Tapi tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Tema kita pada malam ini adalah, apakah aku penjaga adikku? Ada yang punya adik di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya adik? 7. Irison punya adik? Ada adik baru ya. Apakah aku penjaga adikku? Kita akan mempelajari maksud firman Tuhan ini. Mari kita membaca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai dengan 12. Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai dengan 12. Sudah menemukan? Baik, kita baca bersama-sama mulai dari ayat 6, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan menghasilkan sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Amin. Nah, teman-teman pemuda, tema kita malam ini adalah, apakah aku penjaga adikku? Pertanyaan ini dilatar belakangi kisah kemarahan dan kekecewaan Kain kepada Tuhan, khususnya kepada Habel. Oleh karena Kain sangat iri, Tuhan mengindahkan atau memperhatikan korban persembahan Habel. Dan hal ini menyebabkan kemarahan, kekecewaan, dan iri hati. Kita masuk dalam perenungan ini. Kekecewaan, kemarahan, kekecewaan, dan iri hati. Kemarahan, kekecewaan, dan iri hati jika tidak dikuasai, maka kita akan dikuasai olehnya. Kain tidak dapat menguasai kemarahannya, kekecewaannya, dan iri hati.
Sehingga si jahat atau kuasa gelap menguasai dan menunggangi kemarahannya, kekecewaannya, berakibat pada pembunuhan adiknya Habel. Marah tidaklah dosa. Kecewa bukanlah dosa. Iri bukanlah dosa. Di dalam diri kita Tuhan tempatkan itu sebagai perasaan manusiawi. Kita iri kepada orang lain kenapa dia lebih berhasil. Sehingga ada dorongan bagi kita untuk membangun diri kita. Saya juga ingin seperti itu. Itu adalah hal yang positif. Kita kecewa karena penghasilan kita sedikit. Dan kita ingin membangun diri kita, mengejar supaya kita mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Itu sesuatu yang positif yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kita marah oleh karena seharusnya kita mendapatkan porsi yang lebih banyak, lebih baik. Tapi ternyata kita merasa diperlakukan tidak adil. Itu sesuatu yang positif. Dan kita ingin mengubah pola kita bagaimana kita mengembangkan diri kita. Itu positif. Tetapi jikalau kita tidak menguasai semuanya itu, maka ketiga hal, kemarahan, kekecewaan, dan juga iri hati akan menyebabkan kita menjadi korban dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, berawal dari ayat 1. Ayat 1 adalah bicara kebanggaan seorang tua atau seorang ibu karena memiliki anak yang pertama. Ada kebanggaan yang luar biasa. Dan anak yang pertama ini sekaligus menjadi harapan yang akan menolong mereka. Tapi ternyata Kain gagal. Kegagalan Kain berkali-kali. Ada 3 dalam perikop ini dicatat kegagalan Kain ada 3 bahkan 4. Kegagalan yang pertama adalah Kain gagal mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kelihatannya tidak diceritakan dengan detail. Kelihatannya bahwa Kain mengeraskan hati untuk mengikuti pengajaran dari orang tuanya. Waktu itu belum ada Alkitab. Waktu itu belum ada Alkitab tertulis. Yang ada adalah Tuhan berbicara langsung. Dan Tuhan juga memakai orang tua sebagai imam. Belum ada nabi waktu itu. Tuhan berbicara langsung atau Tuhan berbicara melalui imam secara langsung, dan itu adalah firman Tuhan. Dan kegagalan Kain adalah mendengarkan firman dari Tuhan. Dalam percakapan ini dia gagal. Kegagalan yang pertama adalah Kain mempersembahkan yang tidak berkenan bahkan tidak layak. Saudara-saudara, kadang-kadang sangat menyedihkan ibadah orang Kristen. Ibadahnya sudah tepuk tangan, kadang-kadang tidak serius. Puji Tuhan kalau buka Alkitab melalui HP benar-benar yang dibuka Alkitab. Kadang-kadang sambil nonton video, buka WA. Oh, itu terjadi. Terjadi di banyak tempat. Kadang-kadang Facebook, chatting, kadang-kadang. Yang menyedihkan lagi adalah apa yang kita lakukan tidak sungguh-sungguh tidak serius untuk Tuhan. Nah, itu kegagalan yang pertama. Kegagalan yang kedua adalah ketika Tuhan menegur Kain untuk berbuat baik. Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah engkau tidak bisa berbuat baik? Kalau dia berbuat baik, maka dia bisa menguasai kemarahannya. Sama dengan itu, kegagalan kita adalah waktu kita marah, kita kecewa, kita masuk kamar, kita mengurung diri, kita tidak mau diganggu sama orang lain. Kita memutuskan semua hubungan, kita memutuskan semua percakapan, dan kita merenung, dan kita marah sendiri. Itu kegagalan kita. Dan kegagalan yang ketiga, Kain adalah membunuh. Sama dengan itu adalah kita membunuh dengan cara kita membenci orang lain dan kita menutup komunikasi dengan orang lain. Itu adalah pembunuhan.
Kata Tuhan Yesus dan kata Rasul Yohanes, jikalau seorang membenci saudaranya, maka dia adalah seorang pembunuh. Berapa banyak di antara kita menjadi pembunuh yang sampai sekarang masih hidup menyembah Tuhan, melayani Tuhan, padahal kita adalah seorang pembunuh. Nah, teman-teman pemuda, itu kegagalan dari Kain. Ada dua hal yang kita pelajari dari kisah ini. Ya, kita kembali ke sini, pertanyaannya adalah mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apa yang kita pelajari dari cerita ini? Dan Kain gagal untuk menguasai kemarahannya, kekecewaannya, dan iri hatinya. Sebaliknya, dia menganggap saudaranya itu sebagai pesaing berat. Itu sebabnya dia membunuh. Tapi bukan hanya sebagai pesaing. Kalau kemarahan sudah menguasai kita, maka semuanya menjadi musuh. Walaupun itu saudara. Walaupun itu orang yang pernah kita kasihi. Kalau sudah marah, kecewa menguasai kita. Karena di balik kemarahan itu, yang tidak dikontrol, ada kuasa iblis yang bekerja dengan besar. Rasul Paulus pernah berkata begini, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena waktu kita marah, iblis sedang mengintip. Mencari kesempatan kapan dia masuk. Dan tanpa kita sadari, kita tidak membuka celah, kita tidak membuka jendela, tapi kita buka pintu selebar-lebarnya untuk iblis masuk dan menggocok pikiran kita. Dan di sini banyak kali iblis bicara. Sampai kita berpikir, itu pikiran kita, bukan pikiran iblis. Dan kemudian, pikiran iblis yang tertanam di sini, merubah semua perasaan kita, semua hati kita dirubah, dan kita kehilangan kasih waktu marah. Oh, pernah. Saya pernah mengalami itu. Bahkan orang tua pun akan menjadi musuh. Sudah gelap. Waktu kemarahan menguasai kita. Karena itu, apa yang kita pelajari? Pertama, bahwa kita harus menjaga hati kita dari kemarahan dan kekecewaan. Kita harus menjaga kemarahan, menjaga hati kita dari kemarahan dan kekecewaan. Sebab jika tidak, kita akan dikuasai oleh kemarahan, kekecewaan, iri hati. Berapa banyak orang yang membunuh karena iri. Berapa banyak saudara membunuh saudaranya karena pembagian tanahnya lebih besar. Dan dia iri sehingga membunuh. Kita bisa mungkin ingat di kampung kita cerita itu. Kita bisa ingat mungkin berita-berita yang kita dengar dari televisi. Berapa banyak terjadi pembunuhan karena kekecewaan. Barusan kisah 1-2 minggu yang lalu. Ini hal yang sangat sepele. Sangat sepele. Dikeluarkan dari grup WhatsApp. Dikeluarkan oleh admin dan dia marah. Kecewa kenapa dipermalukan sedemikian rupa. Dikeluarkan. Dia cari admin itu. Dipukulin. Dibunuh. Dikeluarin dari grup WhatsApp. Tidak masuk di akal. Jika kita juga gagal menjaga hati kita, maka kita juga melakukan hal yang sama. Masih teringat kisah pendeta muda yang membunuh rekannya? Ingat kisah itu? Beberapa bulan yang lalu? Katanya sih bukan pendeta muda, tapi cari nanti searchingnya. Pendeta membunuh rekannya. Pendeta muda. Gak usah sebut marganya. Pendeta muda bernama Christian di Jakarta. Ditangkap atas pembunuhan terhadap wanita bernama Ade Yunia. Itu tetangga dengan
Naomi Putri. Satu kampung. Iya. Di Jakarta Pusat. Momen keduanya berada dalam satu lift sebelum pembunuhan turut terekam kamera CCTV. Pelaku membunuh korban di salah satu apartemen daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Lalu Kombes, tidak usah sebut namanya, kemudian mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa nama panggilan dari wanita ini adalah Ica. Sebetulnya bukan target utama dari si PDM ini untuk dibunuh. Si pemuda ini yang berumur 36 tahun, Christian, banyak nama Christian ya, awalnya menargetkan untuk membunuh teman prianya berinisial H dan S. Kombes mengatakan bahwa baik Christian, Ica, H dan S sebetulnya sama-sama berteman. Mereka tergabung dalam satu komunitas pertemanan. Dan celakanya satu gereja. Kombes mengatakan setelah membunuh Ica, Christian menargetkan H dan S untuk dibunuh. Kalau saja dia tidak tertangkap di kasus ini. Sadis. Dia bisa saja membunuh dua target lainnya, tutur Kombes. Apa motif dari PDM Christian ini? Sakit hati. Polisi mengatakan pihaknya masih mendalami motif pembunuhan korban. Namun berdasarkan hasil pendalaman sementara, pelaku menghabisi nyawa korban karena sakit hati. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku sakit hati. Tersangka menyimpan dendam terkait masalah di circle pertemanan mereka, ujar si Kombes. Kendati demikian, Kombes mengatakan tim penyelidik dan seterusnya. Sakit hati. Kasus yang sama, Kain sakit hati. Sakit hati kepada Tuhan, tapi dilampiaskan kepada adiknya. Kenapa adiknya? Karena ada kecemburuan. Dan bukan hanya itu, adiknya ini orang lemah. Dia orang lemah, sehingga mudah sekali menjadi korban. Hal yang sama juga masalah kekecewaan atau iri hati. Bisa juga terjadi, menyebabkan pembunuhan. Karena itu, pemuda, kita begitu mudah marah. Kita mudah sekali marah, kita mudah tersulut. Yang melakukan demo-demo, yang melakukan perang. Orang-orang muda. Jadi, hati-hatilah dengan kemarahan, kekecewaan, iri hati kita. Tapi kan saya tidak membunuh, Pak. Ya, betul. Tapi engkau membunuh perasaanmu. Dan engkau membunuh kesehatanmu. Berapa banyak orang yang marah, dia pendam, dia tidak melukai orang lain, tapi dia sedang melukai dirinya. Dia sedih. Kehilangan sukacita, dia melukai, dia mengambil semua potensi dirinya sehingga dia kehilangan kebahagiaan, dia membunuh dirinya. Dan berapa banyak orang yang sakit fisik karena dia memendam kemarahan, kekecewaan, iri hati, dia tidak bisa menguasai, dia merampok dirinya sehingga sakit. Tapi dia berkata, yang penting saya tidak berdosa, saya tidak membunuh, tapi kita sedang membunuh diri kita. Tuhan Yesus berkata begini, dua kasih. Kasih yang pertama adalah kepada Tuhan. Yang kedua adalah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengasihi orang lain kalau kamu tidak bisa mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa mengasihi orang lain kalau kamu tidak bisa sayang dirimu? Tidak bisa. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi, menyayangi diri kita, kita juga akan melakukan orang yang sama dengan diri kita. Tapi kita masih menyimpan slogan seakan-akan benar. Yang penting saya tidak membunuh. Yang penting saya tidak melukai orang lain. Sama. Kalau kamu bisa melukai dirimu sendiri, kamu juga bisa melukai orang lain. Kalau kamu bisa
menghancurkan dirimu, kalau kamu bisa merugikan dirimu, kamu juga bisa merugikan orang lain sama. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ukuran mengasihi orang itu adalah mengasihi diri sendiri. Yang pertama, hati-hati dengan marah, kecewa, iri. Hati-hati. Yang kedua, hal yang kedua yang kita pelajari saat Tuhan bertanya kepada Kain setelah ia membunuh adiknya, di mana Habel adikmu? Pertanyaan Tuhan ini bukan bermaksud menanyakan keberadaan Habel. Bukan. Atau bukan juga menanyakan pembunuhan Habel. Tetapi Tuhan bertanya untuk mengingatkan fungsi kakak. Fungsi kakak. Perhatikan Alkitab kita. Munculkan lagi Kia ayatnya. Kia. Munculkan. Mulai dari ayat 6. Setiap kali menyebut kata Habel terus selalu ada kata ini. Apa kamu tidak akan bersiri jika engkau berbuat baik, tapi jika engkau berbuat baik, terus. Ayat 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya. Selalu ada kata adiknya. Sebenarnya bisa kata ini berkata, kata Kain kepada Habel, marilah kita. Tapi selalu ada kata adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Lagi, Kia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel? Adikmu. Apakah aku penjaga adikku? Lanjut. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu. Selalu Habel adiknya. Habel adikmu. Selalu ada kata penjelasan siapa Habel itu. Ini hubungan dari pertanyaan dari Tuhan. Di mana Habel adikmu? Dan dia jawab, apakah aku penjaga adikku? Tuhan menanyakan tentang, mengapa Tuhan menanyakan di mana Habel adikmu? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Waktu Kain melukai dirinya dengan bermuka muram dan marah, dia melukai dirinya. Tuhan tahu, maka Tuhan tanya, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Mungkin saking panasnya, ambil botol aqua, taruh di sini tuh mendidih tuh airnya, saking panasnya. Tuhan hadir di sana. Dan waktu Kain mengajak Habel adiknya, Tuhan tahu motivasinya. Dan waktu sampai di padang, Tuhan juga lihat apa yang dilakukan oleh Kain. Jadi pertanyaan Tuhan, di mana Habel adikmu? Bukan menanyakan posisinya Habel di mana. Bukan menanyakan kenapa dia mati. Kenapa dia mati? Bukan menanyakan prosesnya. Dan Kain tahu. Di mana Habel adikmu? Lalu Kain mengatakan, apakah aku penjaga adikku? Dia tahu itu jawabannya. Jadi apa yang Tuhan minta dari kakak ini? Penjaga. Penjaga adik. Kegagalan dari Kain yang ketiga adalah dia gagal menjaga adiknya. Nah, coba teman-teman pemuda. Apakah saudara melihat fungsi kakak sebagai fungsi rohani? Penjaga.
bukan yang selalu mengikuti adiknya. Tapi dia memiliki fungsi rohani. Teman-teman pemuda, kita tidak hanya dirancang oleh Tuhan untuk hidup dan tinggal satu rumah, satu keluarga dengan orang tua, adik-adik. Di antaranya ada adik sepupu atau keponakan satu rumah. Dan kemudian setelah itu kita dewasa dan kita berpisah karena harus sekolah, kuliah, harus nikah, kita tinggalkan. Kain sedang berbohong untuk lepas tanggung jawab. Jadi mengapa Kain membunuh Habel? Sebab ia tidak pernah bertanggung jawab. Ia tidak pernah merasa memiliki tanggung jawab sebagai kakak rohani. Kakak rohani. Balik. Kia. Ayat 3. Perhatikan kakak rohani. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, siapa yang pertama? Kakak biasanya. Ada itu ikut-ikutan. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4. Setelah kakak, adik juga. Bukankah begitu, Kia? Kenapa kita tidak mau kerja di rumah? Kenapa adik tidak mau kerja? Karena kakak tidak mau kerja. Kenapa adik malas? Dimulai dari kakak. Betul nggak? Kalau kakak sandaran dari adik yang memberi contoh, dia saja tidak bisa. Adik lalu berkata, saya kan lebih muda. Saya kan masih kecil. Ini bukan soal muda, kecil. Tapi biasanya yang lebih tua itu lebih dewasa. Biasanya. Tapi bukankah banyak yang lebih tua kekanak-kanakan? Banyak yang lebih tua yang susah menguasai kemarahannya. Banyak yang lebih tua yang tidak bisa memberi contoh kepada adik-adiknya, kepada orang di rumahnya. Di rumah kita rajin enggak? Di rumah, di kantor. Apakah umur kita lebih tua? Di sekolah, di kampus. Apakah umur kita lebih tua? Apakah kita lebih senior? Maka kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan. Ayat 3 tadi, setelah beberapa waktunya, beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan. Ayat 4, Habel juga ikut. Jadi ada tanggung jawab yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Tuhan tidak menanyakan keberadaan Habel yang sudah mati. Tetapi Tuhan menanyakan tanggung jawabnya. Mengapa ia membunuh Habel? Adikmu. Tidak berkata, mengapa engkau membunuh Habel? Tapi, mengapa engkau membunuh Habel adikmu? Berkali-kali diucapkan, Habel adikmu. Jadi Kain sebagai orang yang lebih tua, lebih dewasa umurnya, lebih senior, bertanggung jawab atas kelangsungan hidup adiknya. Apalagi dialah yang mengajak ke padang. Apalagi dialah yang mengajak ke Bali. Dan kalau kita sebagai adik, kita tidak punya hak untuk menyalahkan kakak atau yang pernah mengajak kita ke Bali. Dan kita bersyukur, tapi jangan menjadi korban. Kita. Jadi kisah ini diberi kepada kita supaya kita juga bertanggung jawab atas orang-orang di sekitar kita. Saya tidak bicara tentang saudara, kakak, adik. Sekalipun itu salah satunya. Karena di antaranya mungkin di Bali ini ada yang tidak ikut adiknya. Ada yang tidak punya kakak, tidak punya adik. Tapi adik yang dimaksud di sini adalah orang yang ada dalam kelompok kita.
Kain dan Habel ada dalam satu komunitas keluarga. Jadi Habel itulah adiknya. Jadi orang-orang yang ada dalam lingkungan kita, komunitas kita, yang lebih muda dari kita, itulah adik kita. Lagi. Ini bukan hanya soal keluarga, kakak, adik. Tapi ini bicara komunitas. Orang yang di bawah kita umurnya, itulah adik kita. Orang yang lebih junior di pekerjaan kita, di kantor kita, perusahaan kita, itulah adik. Orang yang ada di kelas kita lebih muda, itulah adik. Orang yang ada di kampus kita, dia lebih muda, itulah adik. Orang yang ada di keluarga kita, di lingkungan kita lebih muda, itulah adik. Dan kita kakak. Kita kakak. Dan ini bukan saja soal usia atau soal lebih dahulu. Coba perhatikan Esau dan Yakub. Esau harus menjaga satu hal. Apa itu? Dia jual murah kepada adiknya. Hak kesulungan. Hak kesulungan berkat istimewa bagi kakak. Yang pertama waktu di PL. Mungkin sekarang juga. Biasanya kakak diberi warisan lebih besar, begitu ya. Hak kesulungan itu penting. Tapi bagaimana kalau kakak menjual hak kesulungannya kepada adik? Itu celaka bagi dia. Bukankah kita orang percaya mendapatkan hak kesulungan? Semua berkat-berkat dalam Tuhan sudah diberi. Kita adalah kakak rohani bagi semua orang. Termasuk bagi orang-orang yang usianya lebih tua daripada kita. Kita kakak rohani karena kita yang kenal Tuhan. Maka karakter kita harusnya lebih dewasa daripada orang yang belum kenal Tuhan walaupun umurnya lebih tua. Ini bukan soal usia. Tapi ini soal kerohanian. Bisa menangkap? Bukankah di sini tidak ada agama? Ini soal rohani. Jadi, apa tanggung jawab kakak kepada adik? Adik rohaninya, orang yang lebih muda. Di kelompoknya, dalam lingkungannya, dalam komunitasnya. Maka tanggung jawab kakak itu adalah membangun rohani orang yang lebih muda. Kalau kita tidak memberi contoh. Satu. Kalau kita tidak membangun. Kadang-kadang memberi contoh tidak harus ngomong kan. Cukup diam lalu buat gerakan, contoh. Tapi kalau kita tidak menegur dia. Kalau kita tidak menasihati dia. Kita gagal sebagai orang rohani yang mengenal Tuhan. Kalau kita tidak menyelamatkan dia yang sudah hampir-hampir masuk jurang. Kita berkata, kamu masuk jurang loh. Dan kita membiarkan dia. Kita sudah gagal sebagai orang dalam Tuhan. Ini bukan soal usia. Ini bukan soal siapa yang lebih tua. Tapi hak kesulungan. Di dalam Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Maka kita lebih dewasa daripada orang lain. Jadi kita diberi tanggung jawab untuk sebagai penjaga adik. Artinya kita membangun rohani adik. Kita menyelamatkan hidup orang itu melalui kehidupan kita. Apakah itu di rumah, di gereja, atau di mana saja. Jadi Tuhan menciptakan kita. Pertanyaan saya waktu hari Minggu. Apakah Adam dan Hawa anaknya cuma 2? Oh, sempat kita hitung ya. Sebab kalau kita menghitung orang sekarang ya, orang dulu yang hidup orang tua kita dulu, ada yang bersaudara sampai 12 orang, 14 orang. Di kampung saya, orang tua saya bersaudara 14 orang kalau tidak salah. Oh, ada yang 21 orang. Dan ditemukan ada yang
30 anaknya. Padahal masa suburnya itu sampai katakanlah 50 tahun lah ya. Masa suburnya dulu. Jadi umurnya kalau dia menikah umur 15 tahun. Lalu kemudian sampai 50 tahun. Ada berapa umur yang dipakai dalam pernikahan? Sekitar 35 tahun. Sementara Adam umurnya 900 sekian tahun. Dan dikatakan masa suburnya Abraham itu sampai 800 tahun. Karena dikatakan sampai 800 tahun dia memperanakan anak. Setelah itu tidak disebutkan lagi. 930 berapa? 30 tahun umur Adam. Setelah 800 tahun baru tidak punya anak. Berarti umur berapa? Umur berapa pernikahan Adam? Umur 1 hari. Dia sudah diciptakan, sudah dewasa. Berapa lama tinggal di Taman Eden tidak disebutkan berapa lama. Lalu kemudian diusir, entah berapa lama. Katakanlah mungkin ada berapa tahun, 5 tahun mungkin. Ada yang mengatakan 1 hari di Taman Eden. Cepat sekali ya. Kemudian diusir dari situ. Tidak tahu berapa hari. Mungkin paling lama katakanlah 3 tahun, 10 tahun. 10 tahun lah ya. Mungkin. Atau 100 tahun mungkin. Oke, 100 tahun mungkin paling lama. Berarti 100 tahun sampai 800 tahun. Maka usia pernikahannya dan suburnya 700 tahun. Berapa kira-kira anaknya? Tadi 35 tahun, anaknya sampai, yang tidak usah banyak-banyak, 14 anak aja ya. Ini 700 tahun, berapa anaknya kira-kira? Tapi mengapa disebutkan cuma 2? Menurut pasal 5, anaknya banyak. Lelaki dan perempuan, banyak anaknya. Mengapa disebutkan 2? Karena ini hubungannya kakak dan adik. Di gereja, di kerja, tempat pekerjaan ada senior, ada junior. Cuman itu. Di gereja ada jemaat lama, jemaat baru. Ada yang dewasa, ada yang tidak dewasa. Cuman itu. Jadi cerita ini menggambarkan tentang kehidupan kita sehari-hari. Di rumah ada kakak dan adik. Dan kita ada di dalamnya. Apakah kita Kain korban? Atau apakah kita Kain sebagai si pembunuh yang tidak menguasai kemarahan dan akhirnya menjadi korban? Atau Habel? Kita memiliki tanggung jawab yang besar, mulia dan agung sebagai penjaga. Bukan pengawas, tetapi yang menolong mereka yang lemah imannya, yang kecil imannya, agar beriman kepada Tuhan. Jangan sampai diserang oleh iblis. Bukannya kita yang menyerang menjadi iblis bagi orang-orang kecil. Penjaga artinya orang yang bertanggung jawab untuk tidak membiarkan, apalagi membunuhnya. Tetapi bertanggung jawab terhadap pertumbuhan rohani adik-adik rohaninya, terhadap keselamatan kehidupan rohani. Kakak-kakak, sudahkah mendoakan adik-adikmu? Kakak-kakak, sudahkah mendoakan adik kandungmu? Atau sudahkah membimbing adik kandungmu untuk kenal Tuhan Yesus? Apakah kita iri dengan adik-adik kandung kita? Kakak-kakak yang sudah kenal Tuhan. Ada yang baru kenal Tuhan walaupun usianya sudah tua. Tapi dia baru kenal Tuhan. Maka dia adalah adik rohani sebenarnya. Apakah kita sudah menjadi teladan dan penjaga bagi mereka? Kalau tidak, kita gagal. Atau kita berkata, saya bukan penjaga adik kandung saya. Saya bukan penjaga adik yang lebih muda usianya di gereja saya. Saya bukan penjaga orang yang lebih muda yang ada dalam komunitas kita. Kita sudah gagal. Sekali lagi, ini bukan soal usia. Ini juga bukan soal ikatan pertalian darah keluarga. Bukan. Tapi tanggung jawab sebagai orang yang terlebih dahulu mengenal Tuhan.
supaya kita bisa menolong mereka bertumbuh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, yang melaluinya kami sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Tolonglah kami untuk menjadi kakak yang baik, kakak rohani yang baik, kakak senior yang baik bagi orang-orang yang lebih muda dari kami. Tolonglah kami menjadi kakak rohani yang baik bagi orang yang baru mengenal Tuhan. Tolonglah kami menjadi kakak rohani untuk menuntun orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Atau mungkin orang-orang yang ada di bawah otoritas kami, pengawasan kami, atau ikatan dalam komunitas, ikatan dalam persekutuan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami juga untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menyadari bahwa kami punya tanggung jawab menolong orang lain bertumbuh dalam Tuhan. Jangan biarkan kami egois. Jangan biarkan kami mementingkan diri sendiri. Tidak peduli kepada orang lain. Dan berkata, apakah aku penjaga dia? Saya tidak punya tanggung jawab sama sekali. Teman-teman pemuda, kita bertanggung jawab atas orang lain. Ketika Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, itu berarti bahwa kita punya kapasitas tanggung jawab sebagai orang yang pertama mengenal Tuhan. Yang lebih dahulu mengenal Tuhan untuk membagikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang lain. Tolong kami Tuhan. Sebab ketika kami berjumpa dengan Tuhan nanti, di tahta Tuhan Yesus, kami memberi kesukaan di hatimu Tuhan. Dan Engkau berkata, sabaslah hai hambaku yang setia, Engkau telah berbuat baik. Tolong kami juga untuk berbuat baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.